Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga selalu dalam kondisi yang sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Selamat siang waktu Tunisia dan selamat berpuasa bagi teman-teman yang menjalankannya. Hari ini saya ingin berbagi cerita seperti itu mengenai salah satu hal yang dilaksanakan atau dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka membuanakan bahasa Indonesia ke dunia internasional. Dan selain pembelajaran atau diplomasi kebahasaan, dengan melaksanakan pembelajaran bahasa Indonesia, menugaskan pengajar bahasa Indonesia ke luar negeri, pemerintah juga memiliki salah satu festival, eh, dan festival ini sudah terselenggara selama 4 tahun yang saya tahu, dan festival ini bernama Festival Handai Indonesia. Festival Handai Indonesia adalah festival yang di dalamnya terdiri beberapa kompetisi yang di dalamnya itu memiliki syarat bahwa masyarakat Indonesia atau masyarakat asing, maaf, masyarakat asing seperti itu mampu mengikuti kompetisi-kompetisi yang diadakan oleh Badan Bahasa, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dan kompetisi-kompetisinya salah satunya adalah bernyanyi, kemudian berpuisi, berpantun, dan beberapa kompetisi lomba yang lain. Nah, saya ingin menjelaskan festival ini sehingga teman-teman masyarakat Indonesia itu tahu bahwa banyak hal yang dilaksanakan atau dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka menginternasionalisasikan bahasa Indonesia ke dunia. Jadi, Festival Handai Indonesia ini dimulai pada tahun 2020, otomatis ini adalah tahun keempat, tahun 2024, dan untuk tahun 2024 ini, festival ini dilaksanakan pada tanggal 27 Maret sampai 30 Mei 2024 untuk pendaftaran dan pengunggahan karya. Jadi, mahasiswa asing, jadi syaratnya itu adalah mahasiswa berkewarganegaraan asing, bukan mahasiswa Indonesia, itu melaksanakan atau mendaftar seperti itu. Kemudian mereka karena lombanya itu sifatnya setengah daring dan setengah luring seperti itu, maka mahasiswa diminta untuk mengunggah seperti itu, mengunggah karyanya, baik karya puisi, kemudian berpantun atau bernyanyi seperti itu, kemudian mengunggahnya dan mengirimkan tautannya yang bisa diunduh oleh panitia maksimal tanggal 30 Mei 2024. Kemudian tahap penjuriannya, jadi setelah mahasiswa mengirimkan atau mengunggah videonya, jadi ada verifikasi dan penilaiannya itu tanggal 3 sampai 7 Juni 2024. Kemudian pengumuman finalisnya itu tanggal 11 Juni 2024. Nah, sebagian yang saya sampaikan luring tadi, peserta yang akan lolos ke tahap final itu akan dilaksanakan di Bali pada tanggal 25 sampai 31 Agustus 2024. Jadi nanti disaring dari 7 lomba yang diadakan, 7 kompetisi yang diadakan itu, kemudian mahasiswa diminta untuk ke Bali untuk melaksanakan tahapan final. Tahapan final otomatis mungkin ada beberapa fase atau beberapa peserta seperti itu yang akan berlomba di Bali secara langsung seperti itu. Jadi nanti penentuan siapa juaranya ada di Bali. Jadi seperti itu. Terus lomba-lomba yang diadakan itu ada lomba pidato, berpidato, jadi mahasiswa atau peserta itu akan menyampaikan ide atau pendapat yang ditujukan kepada masyarakat atau khalayak. Misalkan dia memiliki ide mengenai atau pendapat mengenai eh, misalkan pemanasan global, misalkan seperti itu, atau misalkan dia fokus pada kesetaraan gender, misalkan, kemudian hal-hal yang lain, maka dia bisa menyampaikannya dalam bahasa Indonesia, menguraikannya dalam bahasa Indonesia.
Yang kedua itu ada bercerita. Bercerita ini adalah yang dibawakan adalah cerita rakyat Indonesia. Cerita rakyat Indonesia ini ya cerita-cerita yang ada di provinsi, setiap provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Misalkan saja Malin Kundang, misalkan legenda Prambanan, Candi Prambanan, Borobudur, atau misalkan bawang merah, bawang putih, atau cerita rakyat, rakyat maupun legenda seperti itu. Yang ketiga itu bernyanyi, membawakan lagu Indonesia dari karya musisi Indonesia. Jadi ada beberapa daftar lagu yang bisa dinyanyikan oleh peserta. Kemudian ada berpuisi, puisinya pun sama dari penyair Indonesia, jadi ada daftarnya seperti itu, nanti saya sampaikan di akhir. Kemudian berpantun ini dari karya sendiri ya, jadi mereka membuat pantun mereka sendiri, kemudian membawakan reportase, jadi mahasiswa itu menyampaikan berita atau informasi tentang kunjungan atau hasil pengamatan. Jadi misalkan mereka melakukan pengamatan terhadap sesuatu, misalkan di Tunisia, otomatis mereka akan melaporkan apa yang mereka lihat di Tunisia. Jadi misalkan topiknya berkenaan dengan pariwisata, misal pariwisata, atau misalkan tentang hal-hal yang menarik yang ada di wilayah dari peserta itu. Kemudian yang terakhir itu ada bersurat, jadi menulis surat dengan bahasa Indonesia yang ditujukan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Jadi seperti itu. Jadi mereka akan menulis dalam bahasa Indonesia, kemudian ditujukan kepada Pak Menteri. Oke, uh, kemudian saya ingin menunjukkan ketentuan-ketentuan khusus. Jadi ketentuan khususnya itu berkaitan dengan daftar lagu. Daftar lagu maupun daftar provinsi dari uh, cerita rakyat yang akan dilombakan. Oke, jadi ini adalah uh, pengumuman yang berkenaan dengan uh, Festival Handai Indonesia. Kemudian ini pendaftarannya itu bisa dengan online, dengan tautan ini. Jadi mahasiswa tinggal klik seperti itu dan kemudian mengisi identitas dan lain sebagainya. Kita beri contoh misalkan seperti ini. Nah, jadi nanti teman-teman yang misalkan mau mendaftar, Anda bisa langsung klik pendaftaran FHI 2024. Kemudian Anda bisa memilih jenis lomba yang Anda akan ikuti. Misalkan bernyanyi. Nah, di bernyanyi ini ada kriteria-kriteria khusus. Jadi di sana ada lagu wajib, termasuk puisi nanti juga ada lagu wajib ya. Termasuk di bercerita atau bernyanyi itu eh, juga ada lagu wajibnya. Ini misalnya lagu wajib merupakan lagu nasional yang berjudul Tanah Airku ciptaan Ibu Sud atau Sari Jahnium. Kemudian ada beberapa daftar lagu yang bisa dipilih. Jadi ini adalah kriteria. Nah, misalkan kita klik untuk mengunduh daftar lagu pilihan. Nah, jadi ini adalah daftar lagu, ada 24 lagu yang bisa dipilih oleh mahasiswa atau peserta, misalkan lagunya Ebit G. Ade, ada lagunya Afgan, Vina Panduwinata, dan lain sebagainya. Ada Sheila, ada lagu yang populer dan ada lagu yang lama seperti itu ya. Ada dangdut juga ini dari Roma Irama, Meggy Z, Fahmi Sahab, dan lain sebagainya.
Ini ada informasinya. Misalkan mau mendaftar, ini ada pengumuman yang tadi saya sampaikan di depan. Kemudian misalkan daftar sekarang. Nah, ini teman-teman tinggal mengisi, jadi isiannya ada di alamat emailnya apa, nama lengkap, nomor ponsel yang bisa dihubungi, yang biasanya kalau Indonesia populernya dengan WhatsApp, kalau bisa terhubung dengan WhatsApp, kemudian tempat tanggal lahir, kemudian negara domisili, misalkan teman-teman sedang melaksanakan program atau program beasiswa di Indonesia, misalkan seperti itu, atau misalkan sedang ada di negara yang lain, misalkan Anda mendapatkan beasiswa dari mahasiswa atau KNB, otomatis sedang berada di Indonesia, kemudian kotanya di mana, dan lain sebagainya. Lomba apa yang Anda ikuti, kemudian simpan. Jadi seperti itu. Jadi nanti ada lanjutannya. Ini tidak bisa karena saya harus mendaftar seperti itu kalau misalkan harus masuk ke tahapan selanjutnya. Oke. Kemudian ini tadi sudah langkah-langkahnya ya. Kemudian peserta mengisikan alamat email tadi, kemudian untuk lomba pidato. Jadi yang dari 7 lomba tadi hanya satu yang tidak menggunakan video ya, yakni menulis surat. Yang lain itu berupa video dan kita harus mencantumkan tautan atau link dari video tersebut dalam formulir pendaftaran tadi. Jadi seperti itu. Kemudian kalau lomba bersurat itu peserta mengunggah surat dalam format PDF. Jadi PDF kemudian diunggah ke dalam format yang tadi. Kemudian ini tahap yang selanjutnya pelaksanaan final, tahap final dan pengumuman dan penghargaan itu dilaksanakan di Bali pada bulan Agustus yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi jumlah finalis itu dibatasi oleh Badan Bahasa. Badan Bahasa itu memberikan batas maksimal 105 peserta dari berbagai negara dari 7 lomba tadi. Misalkan 7 lomba, misalkan tiap lomba sekitar 15 seperti itu. Kemudian atau 15 peserta, kemudian mereka melaksanakan tahap final di Bali, kemudian pengumumannya juga di Bali. Kemudian ini yang saya sampaikan tadi ya, jadi biaya perjalanan finalis dari tempat asal ke Bali, Indonesia pergi dari pulang, serta biaya akomodasi, konsumsi, dan penyelenggaraan kegiatan rangkaian babak final ditanggung Badan Pengupahan dan Pembinaan Bahasa sesuai dengan ketentuan. Misalkan Anda dari Tunisia ke Indonesia, misalkan tiket pesawatnya berapa, kemudian dari Jakarta dari bandara misalkan ke tempat atau ke Bali misalkan, atau misalkan Anda langsung sampai ke Bali, itu seperti apa nanti ada syarat penggantian dari biaya yang Anda keluarkan. Kemudian seluruh finalis atau peserta-peserta yang sampai tahap final dan di Bali itu akan mendapatkan piagam dan souvenir. Kemudian untuk peserta 1, 2, dan 3 dari setiap lomba pada babak final akan memperoleh penghargaan berupa dana, piagam, dan souvenir. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi uh, yang pertama ini adalah berita kepada masyarakat Indonesia bahwa pemerintah itu memiliki banyak cara, banyak langkah yang digunakan untuk membuanakan bahasa Indonesia ke dunia internasional, tidak hanya pembelajaran bahasa Indonesia dengan menugaskan pengajar bahasa Indonesia ke negara lain di luar negeri, tapi juga mengadakan lomba untuk menarik uh, peserta, baik itu mahasiswa-mahasiswa yang selama ini belajar bahasa Indonesia dengan pengajar yang dikirimkan di luar negeri, maupun mahasiswa asing yang selama ini belajar bahasa Indonesia di dalam negeri, di Indonesia sendiri. Dan yang kedua, ada festival ini. Festival Andai Indonesia. Jadi semoga dengan apa yang dilakukan pemerintah, baik diplomasi kebahasaan dengan pengajaran bahasa Indonesia maupun festival Andai Indonesia ini mampu menjadikan bahasa Indonesia semakin berkembang, semakin membuana,
di luar negeri dan di dunia global. Saya akhiri cerita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.